Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadratin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa sallallahu syahidina wa syahidina syahidina sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu ila sahibul kitab ya ulumuddin Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali nafa'ana wa bina fil bidar wa amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza tegese utawi iki. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun ana fasal suwiji. Fasal fi adabil muallimi ing dalem nerangake adabe pira-pira adabe guru. Fi adabil muallimi ing dalem nerangake pira-pira adabe guru. Wal muta'allimi lan murid. Wal muta'allimi lan murid. Amal muta'allimu anapun utawi murid. Amal muta'allimu anapun utawi murid. Fa adabuhu monggo utawi pira-pira adabe murid. Fa adabuhu monggo utawi pira-pira adabe murid wa wadhaifuhu lan pira-pira tugase murid. Wa wadhaifuhu lan pira-pira tugase murid iku kathiratun akeh. Iku kathiratun akeh. Walakin nandimu tetapi ne ngatur sapa kita. Walakin nandimu tapi ne ngatur sapa kita ngatur tafari'aha ing pira-pira cabange adab lan wadhaif. Tafari'aha ing pira-pira cabange adab lan wadhaif fi sab'i jamalin ing dalem 7 pira-pira kelompok. Fi sab'i jumalin ing dalam 7 pira-pira kelompok. Al-wadhifatu al-ula. Al-wadhifatu utawi tugas al-ula kang pertama. Al-wadhifatu utawi tugas al-ula kang pertama iku taqdimu taharatin nafsi. Iku taqdimu taharatin nafsi dinginake nyuciake ati. Dinginake nyuciake ati. An ilil akhlaki saking pira-pira ala-alane akhlak. An ilil akhlaki saking pira-pira ala-alane akhlak. Liqaulihi kron dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi muga tetep ingat Kanjeng Nabi as-salatu tawi tambahi rahmat adim wassalamu lan tambahi keselamatan. Bunyad dinu alan nadhafati. Bunyad bangun apa ad-dinu. Agama alan nadhafati ing atase kebersihan. Alan nadhafati ing atase kebersihan. Walesat lan ora ana apa an-nadhafatu kebersihan. Apa an-nadhafatu kebersihan ora ana iku muradatan den karepake. Iku muradatan den karepake. Fisiabi ing dalem pakaian. Bal fil qalbi balik ing dalem ati. Bal fil qalbi balik ing dalem ati.
Wayadul lan nuduhake alaihi ing atase laisat an-nadzafatu ila akhirih alaihi ing atase laisat an-nadzafatu muradatan fi thiyabi ila akhirih apa qauluhu dawe Kanjeng dawe Gusti Allah apa qauluhu dawe Gusti Allah apa qauluhu dawe Gusti Allah taala hale mulur sapa Allah innamal musyrikuna najasun rupane dawuh innamal musyrikuna najasun innamal musyrikuna ing pestine utawi pira-pira musyrik iku najasun najis innamal musyrikuna ing pestine utawi pira-pira musyrik iku najasun najis Buyina den jelasake apa an-najasat an-najasata Bunia den jelasake apa an-najasata sak temene najis Buyina den jelasake apa an-najasata sak temene najis iku la takhtasu ora tertentu apa najasah iku la takhtasu ora tertentu apa najasah bithiyabi kelawan pakaian Fama mengkotai perkara lam yandif kang ora bersih apa ma fama mengkotai perkara lam yandif kang ora bersih fama mengkotai perkara Fama lam yandif mongko semangsane ora bersih Fama lam yandif mongko semangsane ora bersih apa al batinu batin utawa bagian jero apa al batinu perkara jero anil khobaisi saking pira-pira kotoran layak balu mongko ora bisa nampa sapa muta'alim layak balu mongko ora bisa nampa apa muta'alim sapa muta'alim al ilma ing ati al ilma ing ilmu an-nafi'a kang manfaati fidini ing dalam masalah agama wala yastadiu lan ora bisa padang sapa muta'alim Wala stadi ulan ora bisa padang sapa muta'alim binuril ilmi kelawan nure ilmu Kala wis ngendika sapa Ibnu Mas'ud laisa ora ana apa al ilmu laisa ora ana apa al ilmu ora ana iku bikasrati riwayati kelawan akeh periwayatan laisa ora ana apa al ilmu ora ana iku bikasrati riwayati kelawan akeh periwayatan innamal ilmu ang pestine utawi ilmu iku nurun nur utawa cahaya yang difu kang tumancep iku nurun ilmu yak difu kang tumancep fil qalbi ing dalem ati yak difu kang tumancep fil qalbi ing dalem ati Maqala lan wis ngendika sapa ba'dul muhaqqiqina sebagiane wong kang padha bener Maqala lan wis ngendika sapa ba'dul muhaqqiqina sebagiane wong kang padha bener Ngendikane ta'allamna alil mali ghairillah. Ta'allamna wis belajar sapa kita. Ta'allamna wis belajar sapa kita al ilma ing ilmu li ghairillahi krana tanpa Gusti Allah. Utawa krana liyane Gusti Allah. Ta'allamna wis belajar sapa kita al ilma ing ilmu li ghairillahi krana tanpa Gusti Allah. Utawa krana liyane Gusti Allah. Fa'aba monggo moh
Apa al ilmu ilmu? Ayakuna arep yen ono apa ilmu? Fa aba mongko emoh apa al ilmu ilmu ayakuna ing arep yen ono. Ayakuna arep yen ono apa ilmu ono iku illa lillahi kejaba krana Gusti Allah. Iku illa lillahi kejaba krana Gusti Allah. Ai al ilmu tegese utawi ilmu. Ai al ilmu tegese utawi ilmu iku aba moh wamtana alan kacegah. Wamtana alan kacegah apa ilmu iku aba moh apa ilmu wamtana alan kacegah apa ilmu alaina ing atase kita. Alaina ing atase kita walam tan kasif lan ora kebuka. Walam tan kasif lan ora kebuka. Lana kedue kita apa hakikatuhu, lana kedue kita apa hakikatuhu hakikate ilmu. Apa hakikatuhu hakikate ilmu. Wa inna mahasola. Lan pesine hasil. Wa inna mahasola lan ing pesine hasil lana kedue kita apa hadisuhu ceritane ilmu, apa hadisuhu ceritane ilmu wa alfadhu lan pira-pira lafate ilmu. Wa alfadhu lan pira-pira lafate ilmu. Di pasal baru, pasal yang membahas tentang adab atau tata krama seorang guru dan juga murid. Nah, sebagai seorang murid atau seorang santri atau apapun itulah yang statusnya kita itu sedang menuntut ilmu. Ya, kalau di Indonesia itu kan macam-macam ya istilahnya, ada murid, ada santri, ada mahasiswa, ada siswa, ada apapun itu statusnya. Pokoknya kalau kita itu sedang mencari ilmu, maka kita harus memegang teguh adab-adab dan juga tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Ya. Jadi kalau dalam konsep Islam itu menuntut ilmu itu tidak hanya datang, tidak hanya belajar menghafal pelajaran, memahami pelajaran, tidak. Tapi harus ada adab-adab tata krama yang dijunjung tinggi. Itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tadi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi ya. Ya, jadi ilmu itu tidak berdasarkan pada banyaknya riwayat atau banyaknya pengetahuan yang kita miliki, tapi ilmu itu adalah cahaya yang tertanam di dalam hati kita. Itu ilmu. Maka supaya ilmu itu bisa tertanam di dalam hati kita, ya kita harus, kalau dalam konsep Islam itu ya harus memenuhi adab-adab ilmu itu. Harus memenuhi adab-adab orang yang mencari ilmu. Nah, amal muta'allimu, nah bagi murid itu, fa'adabuhu wa wadha'ifuhu katsiratun. Adab dan juga tugasnya, atau tata krama dan juga tugasnya itu sangat banyak. Tapi di dalam kitab ini nanti akan dibagi menjadi 7 kelompok. Jadi memiliki 7 tugas. Ya, yang pertama al-wadhifatu al-ula, yang pertama adalah ketika hendak mencari ilmu, maka kita harus membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Kalau mencari ilmu sebagai seorang santri, sebagai seorang mahasiswa atau apapun itu istilahnya, sebagai murid, maka kita terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu itu harus membersihkan akhlak-akhlak buruk dari dalam diri kita. Kita harus membersihkan hati kita. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada akhlak-akhlak yang buruk, misalkan dendam. Oh, saya ingin menuntut ilmu karena saya diremehkan. Saya ingin menuntut ilmu setinggi mungkin supaya saya tidak diremehkan dan supaya saya bisa membuktikan atau apa ya, kalau membuktikan masih bagus tugasnya. Supaya saya bisa gantian menindas atau gantian untuk meremehkan orang tersebut. Nah, ini
berarti ada akhlak yang buruk di dalam hati kita. Niatan kita mencari ilmu itu didasari pada sesuatu yang buruk, untuk balas dendam atau untuk ya untuk urusan-urusan yang tidak baik lah, untuk iri, untuk dengki dan juga yang lainnya. Nah, ini harus kita singkirkan. Maka kalau dalam diri kita, dalam hati kita itu kok masih ada penyakit-penyakit hati itu ya, akhlak-akhlak yang tercela, entah itu iri, dengki, ujub, atau untuk sombong, saya ingin mencari ilmu biar saya menjadi orang nomor 1 di kampung saya, biar saya menjadi orang nomor 1 di keluarga saya, supaya saya dibanggakan oleh banyak orang. Ini ada kesombongan-kesombongan dalam mencari ilmu, supaya orang-orang tahu bagaimana kemampuan saya. Nah, ini ada kesombongan-kesombongan. Jadi kalau menuntut ilmu itu niatnya ya seperti tadi dikatakan harus lillahi ta'ala. Sebagian orang-orang yang dahulu itu ya, orang-orang yang muhakik itu orang yang mendalami ilmu hakikat itu. Mereka itu belajar dulunya itu niatnya tidak karena Allah, dengan niatan yang lain. Entah niatnya pengen dia itu menjadi seorang mursyid, entah niatnya dia pengen menjadi seorang kiai, entah niatnya, bahkan niatan-niatan yang seperti itu. Niatan-niatan yang kelihatannya itu mulia gitu ya, pengen menjadi kiai, pengen menjadi apa. Nah, itu menjadikan mereka itu tidak merasakan sama sekali ilmu. Karena ilmu itu enggan, tidak mau. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Ilmu itu tidak akan mau melekat pada orang yang niatannya itu tidak karena Allah. Ya, artinya ilmu itu tidak akan mau tertancap di dalam hati seseorang yang dia niatannya itu tidak karena Allah. Atau dalam kata lain, al ilmu aba wamtana'a alaina. Ilmu itu tidak mau, atau hakikat dari ilmu itu tidak diketahui oleh orang-orang itu, orang-orang yang niatannya tidak karena Allah. Meskipun secara lahiriah mereka itu ya orang alim, mereka banyak bisa meriwayatkan cerita-cerita hadis atau cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab, menguasai banyak lafaz-lafaz di dalam kitab. Tapi hakikat dari ilmu itu tidak tertancap di dalam orang tersebut itu. Sehingga meskipun bisa bercerita sana sini, bisa ngomong sana sini, tapi perilakunya tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Itu tidak sesuai yang dia katakan, tidak ada integritasnya. Itu kenapa? Ya karena dulu waktu mencari ilmu itu niatannya bukan karena Allah. Jadi meskipun dia menguasai banyak sekali ilmu itu, tapi perilakunya tidak menunjukkan apa yang dia kuasai. Nah, ini yang dikatakan itu bukan ilmu bagi para ulama-ulama hakikat, itu bukan ilmu. Karena laisal ilmu bikasratir riwayah innamal ilmu nurun yakdifu fil qalbi. Ilmu itu adalah sesuatu yang tertancap di dalam hati, yang akan membuat hati kita itu menjadi terang, yang efeknya, dampaknya nanti akan dirasakan bahwasanya apa yang kita lakukan itu selalu kebaikan, karena dibimbing oleh hati kita, yang di situ ada cahaya itu. Nah, kalau ada orang ngalim, kalau ada orang pintar, kalau ada orang yang mungkin dianggap tokoh dan yang lainnya itu bisa banyak bercerita tentang apa yang ada dalam kitab, tapi kok kemudian dia itu perilakunya tidak seperti apa yang dia omongkan, maka itu bukan ilmu yang dia miliki. Tidak ada cahaya di dalam dirinya. Logikanya kalau orang itu menguasai ilmu, memiliki ilmu, padahal ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu nurun yakdifu fil qalbi, cahaya yang tertancap di dalam hati. Maka semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin terang hatinya dia. Semakin terang hati itu, maka dia akan menjadi semakin bijak. Nah, kalau ada orang pinter kok tidak bijak, serang sana sini dan juga yang lainnya, berarti bukan ilmu yang dia miliki, entah apa itu namanya. Meskipun ya wa inna ma salalana hadithuhu al-fadhu, meskipun kita menguasai orang tersebut, menguasai banyak cerita-cerita, banyak pendapat-pendapat wa al-fadhu dan ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab atau di dalam buku. Tapi kalau perilakunya itu tidak baik, itu bisa dipastikan dia itu dulu waktu mencari ilmu itu tidak karena Allah, tapi karena yang lain. Sehingga ilmu dalam bentuk cahaya itu tidak masuk ke dalam dirinya, hanya penguasaan terhadap teori-teori dan juga ungkapan.
Maka syarat murid, tugas murid yang pertama itu adalah membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai macam akhlak yang tercela, iri, dendam, supaya apa? Supaya hatinya itu siap untuk menerima cahaya. Kalau nggak ada yang mengganggu, ibaratnya kita mau menanam gitu ya. Kalau kita mau menanam tanaman gitu ya, entah itu padi atau apapun itu, yang lebih dahulu kita akan bersihkan dulu tanahnya itu. Kalau misalkan tanahnya itu tidak bersih, ada gulma, ada tanaman-tanaman pengganggu, kalaupun kita tancapkan padi di situ, jagung atau apapun itu, kira-kira akan tumbuh subur apa enggak? Ya, apa namanya itu, jangankan tumbuh gitu ya, jangankan tumbuh gitu ya. Ya bisa-bisa malah jagungnya itu akan mati. Ya sama seperti hati itu kalau masih terisi dengan akhlak-akhlak yang buruk itu, kalaupun kita masuk ke ilmu itu, ya tidak akan bisa tertanam di dalam hati kita, tidak akan menjadi cahaya di dalam hati kita. Akan redup. Kenapa? Karena berlawanan dengan apa yang ada dalam hati kita, yaitu akhlak-akhlak yang tercela. Maka tugas pertama, taqdimu thaharatin nafsi, membersihkan hati kita min rodailil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tercela. Karena bunyad dinu ala nadhofah, Islam itu dibangun atas dasar apa? Kebersihan. Ya, Islam itu dibangun atas dasar kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini walaysat nadhofatu muradatan fitiyabi. Ya, yang dimaksud kebersihan di sini itu bukan kebersihan pakaian, bukan kebersihan tubuh secara lahiriah, tidak. Bal fi qalbi, tetapi kebersihan yang dimaksud itu adalah kebersihan dalam hati. Makanya Islam itu ya kaitannya dengan kebersihan hati. Ibadah pun itu ya mukhlishina lahuddinahu hunafa. Dalam kondisi yang suci, benar-benar ikhlas. Ikhlas itu murni karena Allah. Itu Islam itu dibangun kayak gitu. Jadi orang beragama Islam itu tidak karena ingin nanti ujung-ujungnya itu kayak gitu. Bahkan tidak hanya ingin masuk surga atau takut kepada neraka. Maka para sufi itu ya, para ulama-ulama sufi itu, mereka itu sudah tidak memikirkan surga ataupun neraka. Mereka hanya memikirkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, sehingga mereka melaksanakan Islam, melakukan Islam, memeluk Islam, menjalankan syariat-syariatnya, semua dilakukan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan orang-orang yang berhasil mendapatkan pahala itu pasti orang-orang yang hanya niatannya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Seperti misalkan orang yang berpuasa, dalam arti jangan dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa wahtisaban dan menghitung-hitung puasanya itu hanya untuk mencari ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti ada embel-embel itu, ikhlas. Melakukan sesuatu itu bukan karena sesuatu yang lain. Apalagi karena makhluk itu, ingin dipuji makhluk. Saya pengen mendirikan pondok pesantren supaya dianggap kiai, supaya dihormati orang. Saya pengen memimpin majelis supaya saya itu mendapatkan pengakuan dari orang, supaya saya itu dihormati orang dan juga yang lainnya. Nah, ini niatan-niatan yang sifatnya duniawi, bukan karena niatannya Allah. Islam nggak bisa dibangun dengan cara-cara seperti itu. Rasulullah berdakwah itu ya tidak lain dan tidak bukan li'ila'i kalimatilah, untuk meninggikan agama Allah, bukan untuk mendapatkan hegemoni, bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Kalaupun kemudian para sahabat itu melakukan ekspansi, bahasanya seperti itu, perluasan itu, ekspansi dilakukan bukan untuk mendapatkan keduniaan, tidak, tapi ekspansi dilakukan ya dalam upaya untuk menyebarkan agama Islam, bukan untuk mendapatkan kekuasaan pribadi, tidak. Kalau untuk mendapatkan kekuasaan pribadi, harusnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali itu menjadi orang-orang yang sangat kaya. Tapi kan enggak, beliau-beliau itu memilih untuk hidup sederhana. Meskipun raja, meskipun sudah bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Tapi tidak kemudian itu dilakukan itu hanya untuk kepentingan individu saja atau kelompok saja, tidak. Tapi semua itu dilakukan karena untuk mencari ridhonya Allah. Bagian dari tugas yang diberikan oleh Allah yaitu untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajak semua orang itu memeluk agama Islam. Masalah nanti dia mau atau tidak itu ya enggak masalah. Nah, tapi bahasanya kenapa ekspansi ya? Karena bahasanya itu perluasan, memperluas Islam tidak hanya di Mekah dan Madinah, tapi sampai ke negara-negara yang ada di sekitarnya itu.
Nah ini. Jadi dibangun Islam itu bunyad dinu ala bin nadhofah itu. Jadi Islam itu bunyad dinu ala nadhofah. Islam itu dibangun, agama Islam itu dibangun atas kebersihan. Yang dimaksud di sini adalah bukan kebersihan pakaian, bukan kebersihan tubuh tidak, tapi kebersihan hati. Nah, sesuatu yang dibangun atas dasar kebersihan hati, atas dasar Allah, atas dasar Tuhan itu pasti akan kekal abadi. Tapi kalau sesuatu itu dibangun atas keinginan yang sifatnya duniawi, maka ya tentu kita akan menemukan kekecewaan. Misalkan kalian mondok, saya mondok di sini itu supaya ketika pulang saya jadi ustadz dan dihormati. Ternyata setelah kalian pulang di rumah tidak menjadi ustadz, tidak dihormati, itu pasti kalian akan kecewa lah. Apa mondok suwe-suwe akhirnya hidupnya juga bergaul sama seperti orang lain, itu pasti akan mendapatkan kecewaan. Tapi kalau misalkan niatan kalian itu karena Allah itu, ya kalian akan bangga, akan puas ketika pulang dari pondok itu merasa perilakunya menjadi semakin baik, semakin dekat dengan Allah, ringan untuk menjalankan ibadah, ringan untuk melakukan kebaikan, mudah untuk menghindari kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu pasti kalian akan puas karena ada cahaya di dalam hati kalian. Tapi kalau niatannya itu adalah, dan kalau niatannya seperti itu bisa jadi nanti pulang itu orang-orang itu justru akan percaya. Karena melihat cahaya, melihat kebaikan pada diri kalian, orang-orang akan percaya, akan menjadikan kalian itu sebagai orang yang terhormat di kampung kalian. Tapi kalau niatan kalian dari awal itu sudah, saya pengen menghafalkan Al-Quran, saya pengen mondok supaya ketika pulang saya kemudian menjadi ustadz dihormati oleh orang, ini jangan berharap. Kalau harapannya itu masalah dunia, pasti kita akan kecewa. Ternyata ketika orang-orang di rumah sana tidak menghormati kita, kan kita jadi kecewa gitu. Sesuai mondok, tapi ketika pulang masih saja tetap dianggap seperti sebelum saya mondok. Lebih baik gak mondok, kan pasti akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi kalau niatannya karena Allah, ya tidak akan ada penyesalan apapun. Karena ilmu itu sudah tertancap di dalam hati kita, dan hati kita itu akan senantiasa senang, akan senantiasa dekat dengan Allah karena ada cahaya di dalam hati kita. Itu. Jadi Islam itu dibangun atas dasar kebersihan, dan yang dimaksud itu adalah bukan kebersihan pakaian, bukan kebersihan badan, tapi kebersihan hati itu. Nah, ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya, atau para orang-orang musyrik itu ya, innamal musyriku itu, orang-orang musyrik itu najasun, mereka itu adalah najis itu. Meskipun ya mereka bersih-bersih. Orang-orang musyrik itu ya orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya kalau menyekutukan Allah berarti orang beragama lain itu juga dianggap menyekutukan Allah itu. Orang-orang agama lain tuh, teman-teman kita yang berbeda agama itu justru mereka itu mungkin lebih bersih daripada kita. Misalkan kayak orang-orang Eropa itu kan kulitnya lebih bersih, lebih fisiknya lebih bagus, rumah-rumah dan mobil mereka juga lebih bagus. Tapi bagi Allah itu najasun, itu adalah najis. Kenapa? Karena hatinya itu tidak terpaut dengan Allah. Di hatinya itu tidak ada kebersihan, itu kotor semuanya, itu isinya adalah ajaran yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, dari situ makanya najis itu tidak hanya tertentu pada pakaian saja. Maka orang yang batinnya, orang yang hatinya itu ada kotoran-kotoran, hati tersebut layak baru al-ilma an-nafi'a fiddin. Dia tidak akan bisa menerima ilmu yang bermanfaat di dalam agama, tidak bisa menerima ilmu agama yang bermanfaat itu. Kalau di dalam hatinya itu masih ada khobais, itu masih ada kotoran. Kotoran hati itu apa? Yaitu tadi seperti rasa iri, rasa dengki dan lain sebagainya. Ya, ilmu itu pasti tidak akan bisa sampai ke dalam hati tersebut itu. Dan hatinya tidak akan disinari dengan cahaya ilmu. Kalau masih ada kotoran. Nah ini jangan sampai kita itu tidak melaksanakan tugas yang pertama ini. Ketika hendak mencari ilmu, maka dahululah dengan niat yang benar. Didahului dengan membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kotoran-kotoran hati. Supaya apa? Supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita, tidak tertolak di dalam hati kita. Sebab apa? Sebab ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang di dalamnya itu ada kotoran itu. Dan hati kita tidak akan bisa menjadi menjadi bercahaya.
Al-wadhifatu asaniyatu, al-wadhifatu utawi tugas asaniyatu kang nomor loro. Iku ayyuqallila arep yen ngidikake sapa murid. Iku ayyuqallila arep yen ngidikake sapa murid. Ala iko gu ing pira-pira perkara kang gumantung ing ati. Ala iko gu ing pira-pira perkara kang gumantung ana ing atine murid. Wayub itu lan ngeduwi utawa ngeduake wayub itu lan ngeduake sapa murid. Wayub itu lan ngeduake sapa murid anwatonihi saking negarane murid. Anwatonihi saking negarane murid. Hatta yatafarrahu sehingga kosong. Hatta yatafarrahu sehingga kosong apa qalbuhu atine murid lil ilmi kedue ilmu, lil ilmi kedue ilmu. Fama ja'ala mongko ora ndadekake. Fama ja'ala mongko ora ndadekake sapa Allah Gusti Allah. Fama ja'ala mongko ora ndadekake sapa Allah Gusti Allah li rajulin kedue wong lanang. Li rajulin kedue wong lanang min qalbaini saking ati loro. Fi jaufihi ing dalem lambunge rajul. Fi jaufihi ing dalem lambunge rajul. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono ma ja'alallahu li rajulin. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini. Kiladen dawuhake al ilmu tawi ilmu al ilmu tawi ilmu iku layuti ora paring apa ilmu iku layuti ora paring apa ilmu ka ing sira ba'dahu ing sebagiane ilmu. Ba'dahu ing sebagian ilmu hatta tu'tiya sehingga aweh sapa sira hatta tu'tiya sehingga aweh sapa sira hatta tu'tiya sehingga aweh sapa sira hu ing ilmu aweh kullaka ing sekabehane sira. Kullaka ing sekabehane sira. Nah, wadifah yang kedua, tugas yang kedua itu kalian harus mengurangi ketergantungan yang ada di dalam hati kalian. Ya ketergantungan itu berarti bahasanya itu ya sesuatu yang membuat kalian itu susah untuk konsentrasi. Ya, susah untuk konsentrasi. Misalkan kayak sekarang itu ada handphone, terus kemudian ada ya berbagai macam hal lah yang menarik yang membuat hati kalian itu ingin berpaling. Kenapa anak-anak sekarang itu susah untuk disuruh di pondok gitu kan? Ya karena itu menghilangkan ketergantungan mereka. Di pondok itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan ketergantungan itu. Diajarkan untuk konsentrasi penuh, tidak terpecah dengan hal-hal yang membuat orang itu kurang konsentrasinya. Nah kalau misalkan kalian di kos, kalian di kontrakan itu kan bebas gitu kan, nggak ngapa-ngapain bebas, orang ngaji bebas, orang sholat juga bebas, sholatnya ngosek-ngosek ya bebas. Beda dengan di pondok itu, kalau di pondok itu harus benar-benar disiplin dan ada aturan-aturan tertentu itu. Wayang ngaji ya ngaji, wayang dolanan HP ya dolanan HP itu. Nah ini bagian dari untuk tadi ayyuqallila ala ikahu, menghilangkan hal-hal yang
dapat membuat hati kita itu bergantung kepada hal tersebut. Dan sebisa mungkin tuh bahkan kita dianjurkan wayub itu anwatonihi. Kita menjauhkan diri kita dari daerah asal kita. Supaya apa ya? Kalau ya makanya benar para ulama itu. Makanya dari sini tuh kita bisa membuat satu kesimpulan gitu ya. Kenapa dulu itu para ulama itu membangun pondok pesantren sampai sekarang itu. Kenapa pondok pesantren itu berhasil mendidik murid-muridnya itu menjadi orang-orang yang alim itu. Ya karena memang ini secara secara rumus keagamaan itu memang seperti itu. Orang mencari ilmu itu harus bisa konsentrasi, harus bisa fokus. Bahkan jangan dekat-dekat dengan daerah asal kita. Kalau dekat dengan daerah asal kita, banyak yang bisa mengganggu kita, orang tua kita, ya, membuat kita orang tua kita ngajak jalan-jalan dan akhirnya kita nggak ngaji, nggak mau untuk belajar ngaji. Terus belum lagi nanti di samping orang tua itu ada saudara-saudara kita, ada paman, ada sepupu, ada yang lainnya yang kemungkinan besar itu dapat mengganggu konsentrasi kita. Maka kita sebisa mungkin harus menjauh. Ya tepat bagi kalian yang kemudian hidupnya di pondok seperti ini itu tepat sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada seorang yang mencari ilmu. Sebisa mungkin atau meminimalisir ya ketergantungan hati terhadap sesuatu dan juga sebisa mungkin menjauhkan diri kita dari tanah kelahiran kita. Nah, kalau kita dekat dengan tanah kelahiran kita itu, ya kita banyak kenal orang di situ, akhirnya kita nggak fokus tuh. Coba orang misalkan belajar ngaji di kampung gitu. Itu pasti dia akan banyak liburnya. Misalkan orang tuanya menyuruh dia untuk ini, untuk itu, atau mengajak dia ke sana, ke sini, itu baru orang tuanya. Belum lagi nanti saudaranya yang lain memerintahkan minta tolong untuk ini, untuk itu dan yang lain. Akhirnya ngajinya itu ya selalu ada alasan untuk ditinggalkan, tidak bisa fokus gitu. Ya saya harus membantu orang tua, saya harus membantu saudara saya diminta saudara saya untuk seperti itu. Akhirnya tidak bisa fokusin. Tidak bisa fokusin. Maka sudah benar apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu itu. Kalau ingin belajar ya tinggal di sini. Jangan kemana-mana. Supaya apa? Supaya bisa fokusin. Supaya hati kita itu kosong. Tidak diganggu dengan kepentingan-kepentingan lain. Kalau hati kita kosong, maka hati kita nanti akan mudah untuk diisi dengan ilmu. Nah kalau di dalam hati kita itu sudah banyak hal-hal yang kita inginkan gitu kan. Wah nanti malam bakso sama paman saya karena paman saya itu habis pulang dari Jakarta. Terus kemudian sore nanti itu diajak main sama sepupu saya. Itu mau dimasuki ilmu itu sudah susah. Karena artinya sudah penuh dengan keinginan-keinginan lain. Nah, fungsi dari ayyuqallila ala iqahu wa yub'idu an watani itu. Supaya kita tidak tergantung atau hati kita itu tidak terisi dengan hal-hal yang kurang yang dapat mengganggu masuknya ilmu. Hati itu seperti kalau di sini berarti diibaratkan itu seperti tempat. Kalau tempat itu sudah dipenuhi dengan benda lain, maka benda lain mau dimasukkan ke situ ya tidak bisa. Susah gitu kan. Misalkan kalian punya gelas kalian sudah kalian isi, sudah terisi dengan batu misalkan. Maka ketika kalian mau masukkan air itu, ya air itu akan terus tumpah gitu. Karena gelasnya itu sudah penuh diisi dengan hal yang lain. Misalkan diisi susu, sudah ada isinya susu itu. Terus kemudian kalian masukkan hal yang lain, ya akan mencampur aduk gak jelas gitu. Beda dengan ketika gelas itu sudah dikosongkan sebelumnya. Sudah dihilangkan ketergantungan terhadap sesuatu itu. Di pondok itu ada nih yo, ning pondok ya segur kon ngaji kan ya. Di pondok itu disuruh ngaji. Maka pikirannya anak pondok, pikirannya santri itu kalau di pondok itu ya ngaji ngapalke. Maka kenapa mereka itu bisa lebih cepat dalam proses pendidikan keagamaan? Karena ya memang mereka itu hatinya itu sudah tidak terisi oleh ketergantungan yang lain. Adanya itu ning pondok ya pokoknya ya ngaji, deres, kegiatan dan juga yang lainnya itu. Sehingga hatinya itu kosong, maka ketika dimasukkan ilmu itu akan cenderung lebih mudah masuk ke dalam hati tersebut itu. Nah ini. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah itu ya, difirmankan oleh Allah memberikan isyarat fama ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan dua hati pada rongga dada seorang manusia. Hatinya itu akan satu. Maka kalau sudah diisi dengan hal yang lain itu akan susah untuk
masuk gitu. Kalau orang itu sudah kecanduan, maka kenapa orang itu kok bisa kecanduan judi, kecanduan apa ya? Karena memang hatinya itu sudah penuh terisi dengan itu. Nah, supaya bisa sembuh bagaimana ya? Kosongkan hatinya. Kosongkan hatinya, buang keinginan-keinginan itu. Caranya bagaimana? Terapi. Makanya kayak dibawa ke barak militer itu ya agak-agak benar juga kalau dengan konsep ini gitu ya. Karena kalau dibiarkan di luar itu terus bagaimana mengatasi dia kecanduan game online, dia kecanduan judi online itu bagaimana? Ya akan terus karena itu masih bersemayam di dalam hatinya. Perlu untuk kemudian dibuang, dikosongkan, diisi atau minimal diisi diperangi dengan hal yang lain. Makanya ketika di pondok atau di barak militer itu bisa menyembuhkan itu. Tergantung bagaimana sistem dalam penyembuhannya itu seperti apa. Ya, maka ya sebenarnya ya konsepnya tidak salah juga, tapi apakah itu tepat, apakah itu bijaksana kan enggak. Kalau misalkan santri kan jangan dibawa ke barak, misalkan dibawa ke pondok pesantren. Jadi kalau ada yang di rumah itu gaweannya cuma nge-game saja atau cuma main saja, susah diberi tahu atau tawuran saja, sudah masukkan ke pondok pesantren. Nah di pondok pesantren itu kan nanti dia akan dikosongkan hatinya itu. Kalau dalam tasawuf itu proses taholi gitu ya, akan dikosongkan hatinya, dibersihkan hatinya, terus kemudian nanti akan diisi dengan hal yang lain, hal positif yang lain, sehingga orang itu akan bisa menjadi lebih baik gitu. Sama, maka ketergantungan dalam hati itu sama. Hati itu ya cuma satu, kata Allah itu cuma satu, tidak ada dua hati. Kalau kamu itu sukanya itu nge-game, ya ilmu itu tidak akan masuk gitu. Tapi kalau kamu itu sudah senang dengan ilmu, maka hal yang lain seperti game, seperti apa itu kamu juga tidak akan senang. Nah kalau senang dua-duanya itu ya berarti separuh-separuh. Pasti dia tidak ahli di situ. Gitu. Pasti tidak ahli di situ. Tidak pada tataran kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan, nah itu ya berarti hatinya itu sudah penuh, tidak bisa diisi. Tapi kalau ada, Pak, itu orangnya pinter, di kampus juga pinter, tapi dia juga pinter nge-game. Ya itu berarti ya separuh-separuh gitu. Dia tidak sepinter orang yang mungkin hatinya itu benar-benar hanya digunakan untuk keilmuan saja. Ya pasti tidak akan seahli orang yang hatinya itu fokus, pikirannya itu fokus. Itu pasti kayak gitu. Nah, karena ya memang kayak gitu isyaratnya Allah itu fama ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan dua hati di dalam rongga seorang laki. Jadi hati itu satu. Kalau sudah bergantung dengan satu hal, maka hal yang lain itu pasti akan susah untuk masuk ke dalam hati. Maka bagi seorang yang sedang menuntut ilmu, bagi seorang murid, hendaknya dia itu meminimalisir atau ya itu ya membersihkan hatinya dari keinginan-keinginan yang selain ilmu yang dapat mengganggu konsentrasinya. Dan sebisa mungkin ketika menuntut ilmu itu jauhlah dari tempat kelahiran itu watonihi, dari daerah asal kalian, supaya tidak banyak orang yang dikenal sehingga akan memasuki budaya baru itu, dan kenal dengan orang-orang baru, dan orang-orang yang dikenal itu adalah orang-orang yang itu tadi fokusnya itu sama untuk mencari ilmu, bukan untuk hal yang lain. Jadi fokus. Yang kedua itu fokus. Setelah kita membersihkan hati kita dari berbagai macam akhlak-akhlak yang tercela, ya kemudian bersihkan hati kita juga dari hal-hal yang selain dari ilmu itu. Meskipun itu boleh, bukan tercela, misalkan kayak game itu ya boleh, misalkan HP itu juga boleh, main itu juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Nah kalau sudah berlebihan itu kan berarti kita sudah bergantung kepada game, kepada handphone, kepada apapun itu, hobi itu ya. Hobi kalau berlebihan itu juga akan mengganggu masuknya ilmu ke dalam hati kita itu. Nah kalau sudah hati itu dibersihkan dari perkara yang buruk, maka bersihkan dari perkara-perkara yang dapat mengganggu konsentrasi kita untuk memperoleh ilmu, dan sebisa mungkin kita menjauh dari daerah asal kita. Ya, seperti itulah ilmu itu. Maka ada ungkapan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sesuatu atau tidak akan menghampirimu meskipun cuma sedikit saja.
meskipun cuma setengah saja, sehingga kalian itu memberikan sepenuhnya diri kalian untuk ilmu. Artinya kalau kalian menuntut ilmu ya harus totalitas. Pokoknya kalau saya menuntut ilmu harus totalitas. Semua yang saya lakukan itu adalah untuk ilmu. Melek wengi ya untuk ilmu. Belajar sampai ngantuk, sampai lapar, sampai apa juga untuk ilmu. Ibadahnya juga untuk bisa mendapatkan ilmu. Itu totalitas namanya. Kalau kita tidak bisa totalitas memberikan diri kita untuk ilmu, maka jangan harap ilmu itu akan sampai kepada kita, akan menghampiri kita. Meskipun hanya sebagiannya saja. Itu perumpamaan itu kayak gitu. Al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sesuatu, memberikan dirinya kepadamu meskipun hanya sebagian saja, sehingga kalian memberikan seluruh jiwa dan raga kalian hanya untuk ilmu. Kalian dedikasikan seluruh hidup kalian, seluruh jiwa kalian untuk ilmu. Baru ilmu itu akan mau datang kepada kalian. Itu ibaratnya. Maka kita tidak boleh menuntut ilmu itu kemudian hatinya itu melayang kemana-mana. Hatinya itu berpikir tentang hal yang lain, berpikir tentang sesuatu yang lainnya. Kalau pas ngaji itu ya fokusnya hanya ngaji. Kalau pas belajar fokusnya belajar. Kalau pas kuliah fokusnya kuliah. Gimana Pak kalau misalkan sambil jualan, sambil dagang dan juga yang lainnya? Kalau bisa jangan. Waktu belajar ya belajar saja. Belajar saja. Makanya dulu itu ada seorang kiai gitu ya di dekat saya, namanya Al-Mahfurlah Kiai Haji Muhammad Marwan itu ya. Beliau itu guru Al-Quran gitu ya. Ketika dulu itu ada seorang santri itu kok memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran, menjadi santri tahfidz, maka dia itu tidak boleh melakukan apapun. Dalam artian dia tidak boleh belajar apapun selama dia menghafalkan itu. Bahkan mengikuti sekolah dinia, mengikuti ngaji kitab apa itu ya tidak diperbolehkan, kecuali kitab-kitab yang memang dibutuhkan untuk itu. Misalkan perempuan itu ya ngaji tentang kitab haid dan juga yang lain itu boleh gitu. Kalau yang lainnya misalkan fokus kepada hal yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Zaman dulu begitu Mbak Marwan sama murid-muridnya. Kalau kamu niat menghafalkan ya menghafalkan. Ya memang ada kekurangannya. Terkadang orang menanggapinya itu berbeda. Aku biyen iki karo Mbah Yai ora oleh belajar yang lain, cuma kon ngapalke Quran, kon jaga Quran. Terus kemudian ketika sudah selesai menghafal Al-Qur'annya, sudah lanyah, terus kemudian berlanjut sampai tua tidak mau belajar dan yang lainnya. Ini yang salah pemahamannya. Pak Yai dulu mengatakan seperti itu supaya kalian bisa fokus Al-Qur'annya, supaya hafal Al-Qur'annya. Setelah hafal Al-Qur'annya ya, apalagi sudah lanyah dan yang lainnya, ya tingkatan berikutnya kalian adalah belajar ilmu agama. Belajar kitabnya, belajar ilmu alatnya, supaya pengetahuannya itu lebih luas. Syukur-syukur nanti bisa membaca tafsir, terus kemudian bisa memahami tafsir itu ya lengkap gitu loh. Jadi terkadang kesalahan tuh di situ santri itu, karena diberikan kebebasan supaya bisa fokus, justru malah kebablasan fokusnya gitu ya. Padahal sebenarnya juga gak fokus juga, akhirnya Quran yo ora dadi, terus kitabnya yo ora dadi juga. Akhirnya ora kecandak kabeh karena terlalu bebas gitu. Kenapa orang-orang seusia santri, seusia kalian tuh perlu dibuatkan aturan? Sebab kalian tuh belum bisa mengatur diri kalian sendiri. Kenapa Pak Yai dan juga yang lainnya itu kok kecenderungannya itu mungkin bagi kalian tuh cerewet, banyak aturan, banyak mengatur? Karena orang seusia kalian itu tidak bisa menentukan mana yang terbaik buat kalian. Kalian dengan mudahnya ngomong itu, ini yang terbaik buat saya tahu yang terbaik buat saya. Itu bukan yang terbaik, tapi yang kalian sukai. Orang ngomong kayak gitu tuh karena dia suka. Ini yang terbaik buat saya. Jadi YouTuber itu adalah yang terbaik buat saya. Padahal dia public speaking aja nggak bisa. Editing video tidak bisa. Ide kreatif tidak ada. Hanya FOMO mengikuti saja. Yang lagi tren kayak gini dia kemudian membuat hal yang sama. Ini bukan dunia dia, ya karena dia lagi senang itu saja gitu. Jadi tidak bisa membedakan mana yang terbaik buat dia, mana yang menjadi kesenangannya dia. Orang-orang seusia kalian tuh masih belum bisa berpikir seperti itu. Makanya kenapa Pak Yai, kenapa pengasuh, kenapa dari pihak pengasuh itu kemudian sering mengingatkan kalian, sering cerewet, membuat aturan yang ketat dan juga yang lainnya. Supaya kalian itu terdidik dengan itu semua. Bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah itu. Maka sekali lagi perlu diingat adalah al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan pernah menghampiri kalian
ya meskipun hanya sedikit saja, sampai kalian mendedikasikan seluruh jiwa dan raga kalian sepenuhnya kepada ilmu. Setelah itu kalian baru bisa mendapatkan ilmu itu. Gitu. Maka ya ada aturan-aturan kiai yang kemudian kalau menghafalkan Al-Quran ya fokus saja menghafalkan Al-Quran. Ini dalam rangka ini, dalam rangka supaya kita itu termasuk orang-orang yang tadi itu ya, i'to'al ilmi kullahu, memberikan jiwa dan raga kita sepenuhnya kepada ilmu itu. Biar bisa bahasa kalian tuh fokus pada satu yang kalian pelajari. Ya, al-wadhifatu asali satu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.